Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isatul Maria Tanjung, Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 2013005. Adapun judul dari video ini yaitu pembentukan reaksi minyak bumi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Kimia ICT. Yang pertama, pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi, bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, serta berbagai rekan kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet, sintesis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Yang kedua, proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad granik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkapan, yaitu batuan kedap, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Yang pertama, bila kita urutkan maka akan menjadi seperti ini. Yang kedua, jasad granik yang terkubur dalam lumpur. Yang ketiga, diproses jutaan tahun. Yang keempat, mengedap dari dasar laut. Yang kelima, menghasilkan bintik minyak dan gas. Yang keenam, terkumulasi di batuan kedap. Minyak deposit minyak bumi karena asal minyak bumi tersebut dari sisa-sisa organisme. Minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan. Proses terbentuknya minyak bumi yang sangat lama menjadi alasan dari hal ini. Ketiga, komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar, sekitar 90% hingga 97%, terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belereng, ataupun nitrogen. Gas alam sebagai besar terdiri dari alkana, suku rendah, Cl, dan C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2H2S, ataupun gas mulia seperti helium adalah jumlah yang sangat sedikit. Yang keempat adalah proses pengelolaan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengebaran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas dalam minyak bumi, gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam terbentuk cairan kental, hitam, dan berbau disebut minyak mentah. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Karena itu perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan destilasi bertingkat. Prinsip destilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut reaksi-reaksi. Dapat kita lihat gambarnya di dalam PPT. Yang kelima, reaksi minyak bumi. Manfaat minyak bumi. Berikut ini reaksi hidrokarbon dari minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Dapat kita lihat rumusnya di dalam PPT.
Yang keenam, bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting di Indonesia. Tersedia beberapa jenis bensin, misalnya premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi kecepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin mengetik dan bahkan merusak mesin. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakarannya sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakaran. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan iso-oktana. Nilai bilangan oktana B ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk iso-oktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri dari 25% N-heptana dan 75% iso-oktana akan mempunyai bilangan oktat 25% 100 kali 0 dan 75% 100 kali 100 sama dengan 75. Jadi Pertamax dengan bilangan oktat 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% iso-oktana dan 80% N-heptana. Secara umum, bensin yang mengandung lakana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan oktat lebih rendah dibanding yang mengandung lakana rantai bercabang, disiklik ataupun aromatik. Sebagai contoh, N-heksana memiliki bilangan oktat 25, sedangkan 2,2 dimetilbutana memiliki bilangan oktat 92. Reaksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktat -70 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktat. Yang pertama, mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam reaksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Yang kedua, menambahkan hidrokarbon disiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir bereaksi bensin. Atau yang ketiga, menambahkan zat aditif ditentukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat ditentukan dapat digunakan yaitu dengan rumus kimia PbCH2H4-4. Namun senyawa timbal Pb ini merupakan racun yang dapat merusak otak sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat ditentukan lainnya seperti etanol. Dapat kita lihat rumusnya di bawah PPT. Sampai sinilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.